Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Iqbal S dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mengaplikasikan sebuah aplikasi pembelajaran, yaitu Edlink atau Fima Edlink, yang dimana pada hari ini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur yang terdapat di Edlink, bagaimana pemanfaatannya. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan, pertama-tama saya akan memberikan sedikit pengantar bahwa sebelum dalam tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada tugas hari ini, saya merekam menggunakan aplikasi Bandicam, yang dimana aplikasi ini sudah disediakan fitur yaitu perekam suara dan bisa juga mengaktifkan webcam kamera. Jadi langsung saja di sini bisa kita lihat aplikasi Bandicam sudah aktif seperti yang terdapat di gambar ini, dan kita masuk ke bagaimana penggunaan fitur dari Edlink itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa fitur yang terdapat dalam Edlink. Sebelum kita masuk, di sini ada siakat Google dan ada alamat email kata sandi. Jadi jika kita sudah mendaftarkannya, kita sudah punya akun, kita langsung saja masuk ke Google. Di sini saya menggunakan Google dan saya menggunakan aplikasi, saya menggunakan email kampus yang sudah terhubung dengan Edlink. Di sini saya menggunakan akun pascasarjana saya, dan beginilah tampilan pada aplikasi atau fitur-fitur yang ada di Edlink. Jadi sebelumnya saya sudah membuat beberapa konten atau memanfaatkan beberapa fitur yang ada di Edlink. Di sini dapat kita lihat, di sini saya menggunakan beberapa fitur seperti saya membuat quiz, saya membuat video interaktif pembelajaran, saya membuat tugas, mengirim materi. Saya menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada di Edlink. Namun untuk lebih jelasnya kita akan mencoba pengaplikasiannya. Jadi pertama-tama kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Sebelum kita memanfaatkan fiturnya, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Kita klik ruang kelas, kita masuk ke sini ke umum. Nah, di sini saya sudah buat kelas 2, namun kita tentunya buat kelas baru lagi. Cara buat kelasnya itu sini buat kelas sekarang. Kita buat kelas apa mata pelajaran yang akan kita ajarkan, misalnya bahasa Indonesia. Kelas 12 deskripsi, misalnya kelas cerdas, misalnya kelas cerdas istimewa. Jadi di sini bebas saja deskripsinya. Ini ada dua, apakah kita pribadi atau kita publik. Nah, jadi ketika kita pribadi maka kita hanya untuk pribadi sendiri, tapi kalau kita buka publik ini bersifat untuk dibuka secara umum. Jadi kita buat kelasnya. Setelah kita buat kelasnya maka tampil seperti ini 0 peserta. Nah, jadi kita klik dulu. Jadi untuk tadi pesertanya kan 0. Jadi untuk menambahkan peserta dalam kelas kita ini, kita ini ada fitur untuk menambah atau mengundang peserta didik kita. Kita bisa melalui link, kita bisa melalui pin, kita bisa melalui barcode. Jadi ada 3 cara. Nah, ketika kita ingin barcode, siswa akan scan ini atau memasukkan pin ini. Nah, kalau misalnya siswa kita ingin memasukkan pin, tentunya di sini seorang siswa bisa gabung kelas. Jadi dia tadi klik kode yang terdapat pada kelas tersebut, seperti pin tadi yang terdapat pada kelas yang saya buat, dia akan masukkan di sini, lalu dia gabung gitu. Kita lanjut. Di sini kita akan buat materi. Jadi kita klik materi, kita pilih sesinya, buat sesi baru. Kita misalnya belajar misalnya huruf kapital, misalnya kapital. Ini nama materinya.
kita atur materinya di sini. Apa tadi materinya? Misalnya apabila dalam pembelajaran kita ini ada sebuah materi yang akan dikirim, tentunya kita akan sisipkan berkas kita di sini. Nah, sini misalnya di sini, anggaplah ini tugas atau bahan yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Setelah kita pilih, usahakan ini otomatis ada simbol tercentang dan ada kata pilih unit 1 unit hitam. Apabila materinya 2, kita bisa pilih 2, 3 dan seterusnya. Intinya kita pilih materi yang akan kita share, pilih. Maka berikutnya kita klik. Nah, di sini deskripsinya misalnya pahami materi yang dibagikan. Nah, di sini ada pertanyaan kapan materi dibagikan. Misalnya kita ingin share sekarang, ya maka kita share sekarang. Kalau misalnya kita ingin share besok, kita atur saja besok. Misalnya besok tanggal 13 kita share, bagikan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini tadi materi, nah, ini judul materi, nah, ini tadi deskripsi. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat tugas? Gampang saja, kita klik tugas. Nah, kita buat sesi baru lagi karena ini terpisah. Nah, kita misalnya tugas mengaplikasikan tugas huruf kapital. Jadi untuk pada sesi ini, untuk tugasnya ini ketika dalam bentuk berkas, maka kita sisipkan lagi berkas seperti materi tadi. Nah, jadi otomatis pertanyaan atau tugas tadi ini dalam bentuk berkas. Jadi apabila materi kita dalam bentuk berkas, silahkan kita menggunakan ini, fitur ini. Bagikan tugas, deskripsinya ketikkan. Misalnya kita mau bagikan sekarang, ya langsung saja kita bagikan. Nah, ini. Jadi ketika kita hanya dalam bentuk berkas tugas yang diberikan, maka kita bisa menggunakan saja langsung fitur tugas. Tapi ketika tugas yang kita berikan ini dalam bentuk video, kita bisa menggunakan video interaktif. Bedanya dengan dengan yang ini, kalau hanya sekadar tugas, tentunya ini hanya menyisipkan berkas, sedangkan video interaktif ini lebih bervariasi lagi. Ini akan mengirim video dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan dalam bentuk video. Jadi di sini sudah lebih menarik karena disertai dengan video. Bisa kita lihat contohnya ketika video ini. Kita buat video sesi baru tadi. Ini kita isi saja dulu buat video interaktif. Kita coba aplikasikan bagaimana kita buat video. Di sini ada video di dari, jadi usahakan video yang sudah kita ingin sajikan ini sudah tersedia. Nah, jadi saya pilih ini. Ini jadi ada video yang sudah saya sediakan, saya centang, terus saya pilih. Jadi otomatis video yang ingin kita berikan ini akan tampil bagi seperti ini contohnya. Namun tidak sebatas itu, maka di sini video interaktif akan disertai dengan pertanyaan atau tugas untuk siswa yang ingin kita berikan. Jadi ketika kita ingin tugasnya dalam bentuk video, maka fitur ini sangat menarik. Jadi di sini bisa kita lihat ketika diputar. Nah, di sini akan timbul tambahkan pertanyaan. Kita klik tambahkan pertanyaan. Kita klik tambahkan pertanyaan. Maka kita tunggu. Maka di sini nanti di tombol tambahkan pertanyaan akan muncul seperti ini. Nah, maka kita tentukan pertanyaan apa yang kita sajikan dalam video yang kita berikan kepada peserta didik kita. Misal pertanyaannya,
berapa huruf kapital yang ada pada video. Misalnya kita pilih 1 2 3 4. Setelah kita buat pertanyaan dan pilihan, ingat kita harus tentukan jawaban yang benar. Jadi kita buat sistem jawaban yang benar, kita pilih, misalnya kita menentukan jawaban, kita tentukan misalnya 3, maka kita klik. Otomatis ini akan tersimpan di sistem, maka peserta didik kita ketika membuka video ini dia akan mendapat pertanyaan seperti ini, dan ketika dia menjawab pertanyaan, misalnya dia jawab C, maka otomatis benar. Jika jawabannya A, B, dan D, itu akan terdeteksi bahwa jawabannya salah. Dan ini bisa kita atur, misalnya pada detik berapa. Ini tadi kan detik 14, misalnya kita ke detik 30 misalnya. Jadi otomatis pada detik 30 video yang kita buat ini akan muncul pertanyaan itu. Contoh ketika menit 30 apa yang terjadi, akan ada pertanyaan. Namun karena kita yang buat kelas, jadi ini langsung ada jawaban. Tapi kalau kita peserta didik, ini akan disuruh memilih dan menjawab pertanyaan yang ada. Itu kalau terkait dengan video interaktifnya. Jadi jangan lupa disimpan. Ini sudah tershare kepada peserta didik kita. Kita lanjut. Kita lanjut ke pada fitur yang lain. Jadi kita masuk lagi ke kelas bahasa Indonesia. Video interaktif. Bagaimana jika kuis? Kuis di sini bisa kita lihat. Misalnya kuisnya kita buat. Ini hampir seperti tadi di video interaktif, cuma ini tidak disertai video, hanya pertanyaan-pertanyaan dan pilihan ganda. Sedangkan tadi video interaktif ini ada video dan ada pilihan-pilihan ganda. Gitu. Ini ada beberapa indikator. Kita baca di sini, langsung ke pada atur pertanyaan dan jawaban kuis. Di sini kita buat pertanyaan seperti tadi. Pertanyaan misalnya, anggaplah pertanyaan ini. Di sini kita tentukan juga lagi dari beberapa pilihan jawaban mana yang kita anggap benar. Misalnya kita tentukan jawaban 1 ini benar. Kita ya bisa sisipkan gambar. Menariknya sisipkan gambar jika memang pertanyaan kita dalam bentuk gambar atau membantu pertanyaan kita mudahkan dimengerti. Setelah ini kita kembali, misalnya kita sudah buat pertanyaan, kita sudah buat 10, kita kembali. Kita sudah buat pertanyaan ini, maka ini datanya tadi sudah tersimpan. Datanya sudah tersimpan. Otomatis kalau jawabannya sudah tersimpan, ini kita simpan. Ini sudah tershare kepada peserta didik kita dan dia akan jawab pertanyaan yang telah kita buat. Di sini kita sudah menggunakan beberapa fitur tadi. Dapat kita lihat beberapa fitur yang terdapat di Edlink. Jadi sebagai seorang guru atau pengajar, hendaknya kita betul-betul mempelajari atau bisa menguasai segala jenis fitur-fitur yang ada di Edlink agar memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Ini tadi video quiz. Ini survei. Misalnya kita ingin survei peserta didik kita, sejauh mana dia melakukan pembelajaran, sejauh mana kepuasan mereka terhadap pembelajaran kita bisa buat survei di sini. Ini informasi mungkin ketika kita ingin menyampaikan informasi kepada peserta didik kita, misalnya bagaimana
perkuliahan apakah diundur atau bagaimana, atau ada informasi penting lainnya, itu bisa di-share di sini. Nah, ini beberapa tadi bentuk fitur-fitur dalam aplikasi AdLink. Ini beberapa contohnya. Di sini bisa kita lihat. Kalau contoh ini contoh survei. Misalnya kita jawab memuaskan, ini otomatis langsung terdeteksi indikatornya. Nah, ini terkait informasi tadi, fitur informasi, jadwal UAS dilaksanakan 20 Desember. Ini kuis, video interaktif seperti tadi, dan materi. Jadi mungkin sampai di sini terkait dengan penggunaan fitur AdLink. Sebenarnya masih banyak beberapa manfaat atau fitur-fitur keunggulan dari aplikasi AdLink itu sendiri. Namun yang menjadi garis besar di sini adalah bagaimana kita bisa menguasai fitur-fitur utama dalam aplikasi AdLink itu sendiri. Terutama kita sudah bisa membuat kelas, kita sudah bisa men-share tugas, kita sudah bisa memberikan tugas-tugas yang menarik atau fitur-fitur yang tersedia kita sudah bisa gunakan. Maka itu adalah modal utama kita dalam sebagai calon atau sebagai guru untuk peserta didik kita, agar bisa menjadi pendidikan yang mengembang teknologi informasi dan komunikasi terkini. Jadi ini tuh video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.